Di minggu lalu kita sudah bicara banyak sekali dan hari ini tentu ada bagian yang minggu lalu kita gali lagi sedikit untuk memahami relasi toksik itu bagaimana sih dan dampaknya sampai sejauh apa. Lalu bagaimana kasih itu bisa menjadi hal yang menyembuhkan, tapi tentu kasih itu bukan di dalam pengertian yang kadang orang salah paham tentang kasih itu jadi ini pasif ya. Pokoknya terima saja dalam penderitaan orang bully, terima saja orang aniaya, terima saja, enggak begitu. Karena kasih yang sehat itu juga bicara kasih yang bersuara ya, kasih yang menegur, kasih yang mengkoreksi, itu juga kasih. Jadi enggak bisa kita gambarkan kasih itu adalah sesuatu yang pasif menderita saja, enggak ya saudara. Jadi ini sesuatu yang kita mau klarifikasi dari awal. Baik, sebelum kita masuk perenungan firman, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh membawa kami di tempat ini saat ini, untuk kami sama-sama bergumul bersama. Karena kami sadar Tuhan, untuk kami boleh mengenal diri kami sendiri, sebetulnya itu sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kebenaran firman, tanpa karya Roh Kudus, tidak ada dari kami yang dapat mengenal kejahatan diri kami sendiri dan topeng yang mungkin kami kenakan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau beranugerah, memberikan kelembutan dalam hati kami, untuk kami bertumbuh di dalam terang firman Tuhan, yang mengoreksi hidup kami, di dalam penuh kasih oleh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mulai dengan satu bagian ya. Kita akan melihat, kadangkala ada sebuah ekspektasi ya, waktu orang datang ke gereja. Orang datang ke gereja, ekspektasinya ya dia diterima, digembalakan, yang terluka diobati gitu maksudnya ya. Tapi kadangkala yang terjadi mungkin sebaliknya, yang terjadi malah tambah luka gitu. Makanya stigma ini selalu ada di banyak gereja, semua gereja lah, ini sifatnya agak lebih universal ya. Satu buah stigma yang mengatakan kalau kamu datang ke gereja jangan aktif-aktif. Kamu datang langsung pulang ya. Maksudnya ya sudah, paling hahaha ketemu salaman-salaman cabut. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam melayani biasanya luka. Udahlah, daripada luka, daripada lihat boroknya, lebih baik sudahlah kita lihat luarnya saja. Yang penting khotbahnya oke, ibadahnya oke, sudah, that's it, cukup. Pulang langsung pulang. Saya pikir tidak sedikit orang yang punya sudut pandang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan oleh sebab itu kadang ada sebuah ekspektasi tentang gereja, ada juga sebuah pesimisme tentang gereja, kehidupan bergereja. Maka ya ini ironi yang kita bisa lihat. Harusnya gereja menyembuhkan, tapi malah di berbagai tempat membunuh kerohanian. Nah ini adalah hal yang kita mau coba lihat ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya ambil satu gambar ini? Mungkin sudah pada tahu, ini gambar terkenal juga dari Vincent van Gogh. Kaitannya apa dengan konteks kita hari ini? Saudara mungkin kita ngapain ini ada gambar ini? Saudara mungkin tahu ini adalah judulnya The Terrace ya, teras dari Vincent van Gogh. Dan kalau kita lihat ada seorang yang berbaju putih sedang membawa nampan. Ini memang agak kecil sedikit saudara, tapi kita kalau lihat itu ada satu center figur yang ada di tengah. Dan dia menggunakan pakaian putih, membawa nampan. Ini banyak sekali ahli mengatakan ini adalah gambaran Last Supper, di mana Kristus sedang melayani gitu. Kristus melayani, dan yang duduk di situ adalah murid-murid. Nanti kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih ada 13-12 orang. Satu yang ada di pintu itu, saudara, saya nggak tahu, saudara lihat nggak ya, pintu lagi masuk, gambarnya warna hitam. Nah itu yang ke-12 ya, yang digambarkan keluar, Yudas maksudnya saudara ya. Nah jadi memang ini resembling Last Supper versi Van Gogh. Tapi ada yang menarik dan inilah alasan kenapa saya bawa lukisan ini di tengah kita ya. Saudara kalau kita lihat Last Supper versi Van Gogh, yang kita rasakan apa? Kita rasakan kayaknya kalau kita lewat dan kita duduk makan di situ kayaknya welcome saja kan. Saudara sadar ya, maksudnya waktu kita lihat Last Supper, itu kayaknya suasananya close. Ini hanya inner circle. Ini hanya orang-orang terpilih yang boleh duduk, maksudnya gitu ya. Dalam suasana yang sangat secret, dalam suasana yang mungkin tempat tertutup, ya itu saja gitu. Kayaknya kita kalau lihat uninvited kayaknya, kita tidak terlalu terundang lah gitu. Kayaknya kita tidak di welcome di dalam banyak gambar lain saudara ya. Dan mungkin kursinya nggak ada yang kosong even ya, mau duduk di mana. Coba lihat Da Vinci punya karya, udah penuh sekali di depan saudara ya.
Waktu masuk kan kita lihat mejanya udah penuh, mau duduk di mana? Nggak ada. Tapi di dalam gambaran Van Gogh ini ada sesuatu hal yang menurut saya dia menggali elemen yang indah ya. Last Supper-nya ada di teras, duduk di situ, ada banyak masih meja kosong, silakan mau bergabung, silakan gabung. Lah kira-kira demikian, Saudara. Dan saya pikir ini elemen yang baik sekali untuk kita bicara mengenai gereja, yaitu kita welcome everyone. Semua orang datang silakan, duduk silakan, duduk makan bersama silakan. Tidak ada yang namanya kaum elitis. Tidak ada namanya ring 1, ring 2, ring sekian-sekian, Saudara. Semua adalah equal di mata Tuhan. Ini which is very beautiful gitu. Gereja yang tanpa syakwa sangka lah gitu. Karena every people dapat duduk bersama dan makan. Saudara tahu kan, ini dulu awal-awal sekali pada waktu kita adakan perjamuan kudus, saya mulai dengan teologi makan-makan, Saudara ya. Bicara teologi makan-makan itu, orang yang duduk makan bersama, itu ada equality-nya antara satu dengan yang lain. Celakanya, Saudara, di dalam banyak keluarga nanti menggunakan sistem kasta. Ini juga kadang yang nggak oke lah ya. Pokoknya tuan rumah makan duluan, makanannya beda dengan yang bekerja. Ya terlepas dari plus minus bagaimana lah Saudara ya. Tapi kita sadar kan di beberapa budaya itu tidak duduk makan dengan orang yang maaf kata ya karyawan gitu. Enggak segampang itu Saudara. Tetapi Saudara di dalam konteks ini kita bisa lihat makan bersama, duduk makan bersama itu bicara mengenai horizontal relationship. Di mana ada equality, di mana kita duduk di hadapan Kristus dan Kristus sekarang itu yang melayani kita. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat duduk makan bersama dan Kristus melayani kita punya mentalitas bagaimana sih kira-kira? Masih mau ngomong saya lebih hebat, saya lebih keren, saya lebih utama, kamu harus taat sama saya, kamu harus hormati saya. Enggak lah ya Saudara, itu agak bahaya mentalitas dan spiritualitas kayak gitu. Berarti engkau lagi duduk dan engkau tidak lihat Kristus yang sedang melayani. Kalau engkau lihat Kristus melayani, responmu apa kira-kira? Ya sudah, dalam kerendahan hati dan turut melayani kan gitu. Contoh lah ya Saudara, ambil contoh paling sederhana. Waktu KKR Gelora Bung Karno di Jakarta. Tiba-tiba Pak Tong datang dan angkat-angkat kursi. Coba bayangkan Saudara. Kita kira-kira ya, yang tadi pakai jas keren, apapun lah ya Saudara. Kita penatalan lihat Pak Tong lagi angkat kursi, kita lakukan apa? Duduk saja, bagus Pak Tong. Wah ini bahaya Saudara. Ini bentar lagi kena pecat Saudara. Atau kita bilang, itu bukan urusan saya, angkat kursi, udah ada tim panitia sendiri angkat kursi. Saya punya bagian adalah mempersiapkan firman, misalnya gitu Saudara. Kena pecat sebentar lagi. Tapi kalau kita takut kena pecat baru melayani, itu another problem Saudara. Tapi kita lihat kalau orang yang lebih senior yang kita hormati, dia melakukan pekerjaan yang angkat-angkat kursi, pekerjaan tangan kotor Saudara. Kita punya mentalitas adalah ya ikut dong pelayanan gitu kan ya, sederhana Saudara. Nah ini yang yang kita mau renungkan sama-sama. Ini adalah cinta kasih yang Kristus nyatakan. Dan kalau kita lihat, kalau kita rasakan, kita pun akan meneladani apa yang Kristus kerjakan. Sehingga dispute, hal-hal yang chaos, hal-hal yang terjadi di dalam banyak pelayanan, di dalam banyak relasi, itu bisa diantisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kita lihat ini. Baik Saudara, jadi ini adalah sedikit saja bagian perenungan ya. Waktu kita lihat lukisan ini, kita bisa ada suasana, kita mulai bisa mengerti hal yang implisit yang dinyatakan dari sebuah lukisan yang memang ada poinnya, Saudara. Nah, saya ingin ajak kita lihat sedikit di dalam gereja yang membunuh itu adalah dan menyembuhkan itu adalah hal yang kita bicarakan di hari Minggu kemarin, Saudara, khususnya di KU2, KU1 saya nggak bahas banyak ya di Yehezkiel 34. Tapi memang ada sebuah ironi. Ironinya memang akan selalu saja ada namanya gembala palsu. Ada selalu saja orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi dia tidak mengembalakan. Yang dia lakukan adalah ya sudah membiarkan semua berjalan survival of the fittest. Ini bahaya Saudara. Karena di dalam gereja manapun ada elemen ini. Ya, kita perlu lihat bahwa saya ngomong terus terang Saudara, di dalam STTRI, siapa mana Hendra? Hendra ada, ya. Ini mahasiswa kita Saudara. Kalau kita ngomong di STT bagaimana proses kehidupannya, mirip-mirip hutan rimba Saudara. Kenapa? Karena yang hidup-hidup, yang mati ya mati gitu maksudnya. Jadi kita lihat kadangkala memang jauh dari ideal.
Tapi kita perlu refleksi, saudara. Jangan sampai gereja juga seperti ini. Yang hidup-hidup, yang mati-mati. Ini nggak beres, saudara. Berarti kalau kita lihat Yehezkiel 34, ini kondisinya adalah gembalanya, gembala gadungan. Dia cuma lihat, oh domba gendut-gendut ya, saya potong ya, maksudnya saya ambil bulunya, saya ambil susunya. Yang kurus hilang, yang terluka, oh pokoknya biarin saja. Jadi saudara, ini ada sebuah stigma. Kalau kita lihat stigma itu nggak tentu kebenarannya di dalam seluruh aspek, nggak tentu saudara. Tapi stigma kepada domba gendut ya, bulu lebat gitu ya saudara. Memang itu yang diperhatikan di dalam banyak kasus saudara. Dan ini adalah ciri-ciri gereja yang berbahaya gitu. Dan saudara, kita perlu lihat natur gembala yang sejati apa. Makanya Tuhan hatinya murka gitu. Waktu lihat Yehezkiel 34 ya di sana. Murka kenapa? Karena dombaku kamu tidak gembalakan, yang hilang kamu tidak cari, yang luka kamu tidak balut. Kamu ngapain sih? Makanya Tuhan di dalam amarahnya, dia bilang apa? Aku akan menegakkan hambaku Daud menjadi gembala dan raja di tengah-tengah kamu. Aku akan jadi gembalamu. Dan waktu Kristus genapi ini, saudara, ini adalah gambaran konfrontasi antara gembala palsu dan gembala sejati. Dan ini saya nggak ulangi khotbah hari Minggu kemarin, saudara, di KU2 khususnya. Maka sekarang kita punya posisi ada di mana? Posisinya cuma dua, saudara. Ini jangan bilang gini, oh Pak saya puji Tuhan, saya bukan gembala. Ya? Saya nggak masuk hitungan, saya dombanya. Nggak bisa saudara. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan, kita sadar. Waktu Kristus menjadi gembala yang sejati, memang kita adalah domba-domba Tuhan, tapi kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk jadi gembala yang mengembalakan domba-domba. Ah itu saudara. Jadi kita punya imagery itu ada beberapa. Oleh sebab itu, posisi kita cuma dua. Gembala asli di dalam Kristus atau gembala gadungan. Dan gembala gadungan bisa mirip persis dengan gembala sejati. Lihatlah di dalam 2 Korintus 11. Bahkan malaikat jahat iblis saja bisa menyerupai malaikat terang, apalagi kroni-kroninya ya kan gitu saudara. Nah, ini adalah sesuatu warning saudara. Karena apa? Karena sadar enggak, gembala-gembala palsu itu adalah gembala-gembala yang kalau kita ngomong di minggu lalu, itu punya namanya narcissistic personality disorder. Gembala-gembala palsu akan menghasilkan relasi yang toksik. Dan kemudian ini tidak luput juga, kita tidak hanya bicara gereja saudara, tapi sadar enggak peran kita di rumah sebagai orang tua, sebagai siapapun lah ya, di dalam dunia kerja dan whatever lah saudara, kita ini punya peran gembala loh saudara. Dan kalau kita gembala gadungan, apa yang kita kerjakan di kantor kita akan jadi orang yang sangat toksik, di rumah juga sama saudara, dimanapun kita berada, akhirnya bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius pasal 5. Kamu kemana saja kamu harus bawa damai, kamu harus hidup miskin di hadapan Tuhan. Haus lapar akan kebenaran dan seterusnya saudara. Nah ini yang kita bisa lihat saudara. Jadi kita mulai dari sini ya. Dan seharusnya saudara, gereja merupakan tempat seorang dipulihkan oleh kasih Kristus dan komunitas tubuhnya. Saya percaya ada tahapan gitu. Tahapannya apa? Pertama, kita tahu dulu firman Tuhan. Tanpa ngerti firman Tuhan, kita tidak bisa lihat realita. Simply kayak orang minus banyak saudara ya. Saya nggak tahu lah minus paling banyak berapa, saudara, mendekati kebutaan lah kira-kira gitu ya. Tanpa ada namanya lensa, kacamata, dia nggak bisa lihat apapun. Bagi dia semua sama kok, putih atau hitam semua ya, saudara. Ya gitu saja. Harus lensanya itu dikasih atau di laser supaya kataraknya atau apapun lepas, saudara ya. Terang lagi gitu. Jadi yang pertama firman itu mutlak. Firman nomor 1. Setelah firman dikasih, kita renungkan, saudara, Roh Kudus bekerja. Kita mulai bisa lihat realita. Realita itu ideal, enggak sih? Kalau enggak ideal, bagaimana responi, bertumbuh di dalam pengampunan, cinta kebenaran, seterusnya. Jadi nomor 1 adalah pengertian akan firman. Yang kedua adalah kerelaan hati untuk melihat saudara. Dan waktu lihat, jangan tutup mulut. Kalau kamu tutup mulut dan enggak lakukan apapun, itu sama seperti ground zero saudara. Ground zero apa? Ya kamu enggak lihat gitu loh maksudnya ya. Kalau kamu nggak lihat ya kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu sudah lihat dan kamu tidak lakukan apa-apa, itu bahaya. Karena ada orang-orang yang mungkin saat ini sedang ditindas ya gitu ya. Ini bukan hanya bicara gereja loh saudara. Entah di kantor, dimanapun lah ya saudara, kan banyak sekali relasi toksik itu kan. Nah maka kita perlu lihat dan kita perlu bersuara.
ini adalah jenis yang penting di dalam kasih ya. Berikutnya saudara, sadar nggak sih salah satu luka paling berat itu dapatnya di mana? Paling berat luka didapat di gereja, atau kalau dia punya orang tua itu adalah orang tua yang kelihatan taat di gereja ya. Ya, yang kelihatan pelayanan, which is siapa yang paling kelihatan seperti itu? Siapa saudara? Hamba Tuhan ya, saudara, mati lah memang kita ini kalau dalam tanda kutip ya saudara. Waduh, ini celaka ini memang posisi. Makanya kemarin ditanya di retreat itu, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Banyak diam kan gitu kan saudara. Terus kita tanya, emang kenapa nggak mau jadi hamba Tuhan? Nih mulai ngomong satu-satu saudara. Wah ya ini nanti apa terasa berat bebannya dan lain sebagainya, rasa belum rohani dan seterusnya. Kita jawab satu-satu. Harapan nanti habis retreat ini nggak tahu siapa yang ikut kemarin, satu-satu jadi hamba Tuhan. Tapi balik lagi saudara, memang ada satu bagian yang paling krusial, maksudnya menjadi hamba Tuhan itu ada beban yang paling berat. Salah satunya adalah kalau dia menjalankan kemunafikan, dia gembala palsu, mungkin kelihatan asli di mimbar, tapi gembala palsu di dalam rumah tangga, anaknya menjadi yang salah satu paling pahit di antara anak-anak lain. Waduh, ini menakutkan saudara. Tapi balik lagi ya, jadi kita bisa lihat kenapa ya orang paling luka waktu di gereja. Dia expect, wah orang-orang suci, ternyata enggak. Dia expect papanya itu menjalankan firman dengan cinta kasih, ternyata kayak algojo beda tipis. Saudara. Terus apa lagi, dia harap, wih bos saya ini orang Kristen, dia pelayanan. Ternyata di kantor begini begitu. Itu akan mengakibatkan luka yang sangat dalam. Berarti apa saudara? Berarti manusia itu ada ekspektasinya. Saya nggak ngomong ekspektasinya muluk-muluk saudara, karena memang kadangkala kita pada waktu lihat firman Tuhan atau orang-orang yang baby rohaninya masih bayi saudara, mereka itu memang mengharapkan ada teladan. Mereka mengharapkan ada orang-orang yang bisa mereka tiru, jadi patron gitu loh saudara. Tapi faktanya terbalik total, dan itu menimbulkan kekecewaan yang ya setelah orang itu mungkin sudah nggak ada pun masih kecewa saudara. Orang yang mungkin sudah meninggal udah tahunan saudara, masih kecewa. Yang pernah ditipu di dalam rekan bisnis saya orang Kristen. Saya misalnya ini uang satu-satunya ditilep lagi saudara, misal ya. Banyak kasus-kasus yang ya agak berat lah. Mungkin salah satu contoh lah saudara ya. Satu kali ada seorang yang usahanya kebakaran saudara. Kebakaran habis, dapat asuransi, lalu joinan sama teman ya Kristen juga saudara. Lalu ya akan dibuat bisnis apa segala macam, udah buat PT segala macam, uangnya hilang saudara. Bagaimana perasaannya saudara? Ya kira-kira ditipu lagi dan lagi kan saudara. Tapi balik lagi sih, hal-hal kayak gini akan menimbulkan luka yang sangat dalam sih. Dan juga antara saudara satu dengan yang lain itu banyak clash yang terjadi. Jadi luka kenapa lebih menyakitkan? Karena ada ekspektasi yang mungkin muluk-muluk dalam kehidupan manusia berdosa. Sebetulnya mereka itu juga mencari utopia dan gagal melihat Kristus gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena Kristus saja di dalam dunia ini banyak penderitaan. Lah orang yang berdosa pengharapannya udah kayak di dalam sorga. Jadi memang kadang ekspektasi dan realita itu terlalu jauh saudara. Ekspektasinya sudah di dalam sorga, dia masih hidup dalam dunia. Ya wajar saja banyak penderitaan. Nah berikutnya saudara. Relasi toksik. Saya coba summary-kan sedikit lah ya, ini kalimat dari saya sore. Relasi toksik, kalau kita sadar, itu adalah kebalikan dari konsep relasi yang sehat, yang dipahami dalam Allah Tritunggal. Kita udah ada sesi sendiri mengenai Allah Tritunggal, di mana di dalam Allah Tritunggal itu ada kasih, komunikasi, ada respect, ada pengertian yang sempurna. Hal tersebut, relasi toksik maksudnya akan mendehumanisasi manusia, merebut kemungkinan seorang untuk bertumbuh, berkembang, menikmati Tuhan, bahkan berdampak pada menurunnya kesehatan fisik serta mental, saudara. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang dipengaruhi relasi yang toksik itu ya betul, mereka udah kayak zombie, saudara, udah mati sebetulnya di dalam ya spiritual sense lah kita atau dia punya kejiwaan, tapi masih hidup gitu. Makanya dia tidak ada keinginan untuk hidup, dia tidak ada gairah apapun, dia hanya menjalani hari-hari saja dengan begitu banyak luka lebam di dalam dia punya badan atau dia punya pikiran dia gitu.
Dan dia jalan saja gitu. Dan ini adalah domba yang tidak bergembala yang luka. Domba-domba yang seperti ini mungkin banyak saudara. Tapi saudara, kenapa terjadi dehumanisasi? Kenapa saudara? Karena ketika tidak ada kasih, komunikasi, respect, kesetaraan antara satu dengan yang lain, yang terjadi hanya ada penindasan gitu. Tekanan, penindasan, tuntutan, kesetiaan yang tidak alkitabiah ya. Terus ada ekspektasi yang muluk-muluk. Sama kayak misalnya saudara tahu ya di China itu ada 996 ya kan gitu ya. Kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari dalam 1 minggu. Bagaimana saudara? Kira-kira orang akan pulang kerja dengan tenaga yang kuat dan paginya dia akan kerja lagi dengan suasana hati yang bahagia? Enggak, itu udah kayak semi robot. Sekalian saja jadi 997 ya kan gitu saudara. Atau ditambah dikit lagi 9107 biar mati sekalian saudara ya. Mengurangi populasi Cina atau saya nggak tahu lah apa ada motivasi di belakang itu saya nggak tahu ya saudara. Mengurangi populasi tapi balik lagi saudara itu adalah dehumanisasi. Manusia itu harusnya ini kita coba lihat ya di dalam realita hari-hari lah. Manusia itu harusnya dikembangkan potensinya. Di encourage seorang untuk bertumbuh berkembang. Saya tanya lah ya ini bukan tanya ke kita lah ya, tapi mungkin kita lihat di dalam realita hidup sore. Saya pernah lihat ya, ada orang yang kerja jadi asisten rumah tangga. Dia kerja jadi asisten rumah tangga, anaknya lanjut kerja jadi asisten rumah tangga, saudara. Ini udah generasi kedua loh, saudara. Saya nggak tahu itu berapa puluh tahun untuk 2 generasi kerja jadi asisten rumah tangga. Apa nggak bisa kita lakukan supaya generasi kedua at least jangan jadi asisten rumah tangga lagi? Tapi biasanya yang dibela apa? Wah susah cari orang yang loyal, setia, kinerja baik. Ya kan gitu kan saudara. Berarti apa? Kalimat ini tanpa sadar saudara, kita itu ingin menjadikan dia objek. Kita ingin dia jadi pelayan selama-lamanya. Kan gitu kan saudara. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Ini jahat loh itu saudara. Kenapa? Karena itu kita tuh melimitasi dia punya kemungkinan. Atau anaknya even lah ya, kalau dia memang mungkin ya memang sudah umur apa segala macam mungkin masih kategori oke lah. Tapi kalau anaknya saudara dan lain sebagainya, nah ini sesuatu hal yang kita perlu evaluasi saudara. Kalau kita punya karyawan, kita berharap dia suatu hari jadi seorang yang mampu buka usaha juga, kalau dia mampu saudara ya. Kalau nggak mampu ya sudah jangan main-main karena kamu akan rugi saja gitu. Kita punya hati itu sebesar apa dan seluas apa sih sebetulnya? Atau semua itu kita takut semua? Jadi makanya ada namanya secret recipe ya. Tapi kita harus tahu memang ini realita dunia berdosa ya saudara. Enggak di-share secret recipe-nya aja bisa bocor ya. Dan buka lagi dan customer-nya pindah semua. Itu memang banyak terjadi. Jadi hal-hal seperti ini juga membuat orang agak trauma sedikit. Tapi saudara, kita perlu lihat menjadikan seorang manusia relasi yang equal, relasi yang betul-betul tidak ada hamba Tuhan. Itu kan di dalam Kristus kan gitu kan saudara. Tidak ada orang budak atau merdeka, tidak ada orang yang Yunani atau orang Ibrani saudara. Kristus sudah memecahkan tembok itu, tapi celakanya mungkin yang terjadi, manusia yang katanya sudah ditebus Kristus, dia bangun lagi temboknya menjadi satu dasar untuk menekan yang lain dan terjadilah yang kita bilang relasi toksik tadi. Oke saudara, jadi ini ya menyedihkan. Tapi berikutnya ya, yang berat adalah bukan hanya dehumanisasi tapi merebut kemungkinan orang untuk bertumbuh secara spiritual, secara skill, berkembang juga menikmati Tuhan. Terbatas, jadi orang itu dibuat jauh dari Tuhan, sadar enggak sih? Toxic relationship itu membuat orang itu makin jauh dari Tuhan. Tidak bisa menikmati Tuhan. Dia waktu lihat kita, dia tidak memuliakan Tuhan. Itu udah satu hal yang fatal gitu loh maksudnya. Dan bahkan berdampak pada menurunnya kesehatan fisik, saudara. Ya, ada beberapa yang kita bisa lihat, mungkin para dokter sering memberikan, kasih tahu ya ke pasien, kamu sebenarnya nggak sakit apa-apa. Kamu banyak pikiran, ya kan gitu kan saudara. Banyak pikiran. Kita bingung, apa kaitan pikiran dengan asam lambung? Ternyata tinggi kaitannya, kan gitu saudara. Dan apa kaitannya pikiran dengan tidak bisa tidur? Wajar saja kalau kita pikir terus ya nggak bisa tidur saudara. Jengkel sama ini, jengkel sama itu. Saya ditekan atasan, besok harus ketemu lagi.
Wajar dia enggak bisa tidur malam hari. Waktu datang kantung matanya gede, saudara. Nah, hamba Tuhan agak lain, kantung matanya juga gede, saudara, tapi dia lagi kerja persiapan. Bukan karena ini itu, saudara. Tapi balik lagi, saudara, itu akan membuat kesehatan menurun, saudara. Dan ada gas lambung lah, segala macam, ada autoimun, itu hal-hal yang memang sudah diverifikasi juga di dalam dunia medis. Berikutnya, saudara. Nah, ini saya kutip dari Brian Sayers, ya, saudara, dan dia bilang begini. Ini adalah buku singkat saja, ya, ini bukunya tipis sekali. Dan dia pernah dimanipulasi juga, jadi orang-orang yang penyintas toxic relation ini banyak yang buat buku, puji Tuhan, saudara. Dan puji Tuhannya bukan karena mereka dapat toxic relationship, saudara, ya, tapi mereka akhirnya bisa overcome, bisa melewati ini, dan mereka buat buku. Dan buku-bukunya kalau kita baca, kita mulai rasa, kayaknya saya deh ini. Entah saya yang jadi abusernya, saudara, atau saya yang jadi victimnya, bisa dua-dua lah ya, saudara. Wah, saya ini, ya harus kita lihat bagaimana merefleksikan semua ini. Nah, relasi manipulatif, dia bilang gini, menghancurkan emosi. Contoh-contohnya, saudara. Bahkan mengontrol pikiran dan perilaku orang lain. Dapat membuat seseorang merasa egois, jahat, dan bodoh. Ya. Atau korban akhirnya tidak memiliki kapasitas berpikir bagi diri sendiri, membentuk opini dan berpikir jelas dan kritis. Waduh, ini kalau kita ngomong di Indonesia kasus bullying ini terlalu banyak untuk dibilang, saudara. Mau di daerah terpencil manapun sampai di level institusi yang tinggi sekalipun terjadi terus. Sampai ada korban-korban jiwa, saudara. Dan kita bisa lihat, saudara, orang-orang yang ditekan ini dijadikan korban, betul-betul mereka dibodoh-bodohin, saudara. Saya mungkin pernah cerita satu kali kan waktu pramuka, ini disuruh ada kertas kita tulis, hujan lebat, saudara, dibilang tidak boleh basah. Sekarang kalau pikir lagi rasanya emosi, saudara. Ya kalau tidak boleh basah ya kita cari tempat berteduh, dibilang tidak boleh berteduh lagi, mana ini. Banyak hal yang tidak masuk akal, tapi kita dibodoh-bodohin saja. Dan seolah-olah ya, saudara, coba ya pikir ya, seolah-olah kayaknya kita berjuang setengah mati untuk mengerjakan satu mandat dari atasan kita yang nggak tahu siapa ini sekarang ya, untuk kertas ini nggak boleh basah. Padahal di situ ada rumah kok. Ya kan nggak boleh basah, ya tinggal masuk aja ke rumah. Kita kedinginan, setengah. Jadi kadang banyak kelihatan penderitaan yang kayaknya keren, padahal nggak ada guna sama sekali. Itu bentuk-bentuk, ya ini salah satu contoh toxic relationship ya. Saudara, di dalam budaya kerja Indonesia, kalau kita karyawan baru, saudara, bisa nggak pulang on time? Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang sehat juga, saudara. Saya bukan judge gimana suruh karyawan semua pulang on time, bukan, saudara. Tapi ada satu budaya yang kayaknya kalau atasan kita belum pulang, kita pulang, kayaknya kita ini karyawan jahat deh. Karyawan yang tidak ada masa depan di kantor, betul enggak? Lumayan kan, saudara ya? Lumayan, saudara. Budayanya memang begini. Coba bayangkan kalau kita punya atasan tuh gila kerja memang. Jam 7 malam dia masih di kantor. Nah, coba saudara ya. Bagaimana? Tiap hari izin, Pak pulang dulu ya, rasanya nggak enak kan saudara ya. Setiap hari adalah alasannya, oh anak saya mau ke dokter, atau anak saya ono lah, atau istri saya itulah. Akhirnya alasan nggak keruan saudara. Tapi kita lihat, ini kenapa terjadi? Ya sederhana saja. Karena ada sebuah peer pressure yang sudah sistem toksik itu sudah mendarah daging di dalam suatu culture. Gereja tidak terlepas dari sini, saudara. Dan ya akhirnya, saudara, dia tidak bisa lagi. Dan ya ini kalau karyawannya pulang on time, dia rasa egois nggak? Waktu dia pulang tuh bukan dengan happy dia pulang. Ada yang mengganjal dikit di dalam hatinya karena teman-temannya tuh pada loyal. Terus waktu dia pulang, semua tatapan mata itu melihat langkah kaki yang menuju pintu keluar, saudara ya. Coba bayangkan suasana itu kan gak enak, saudara ya. Kayak kita ini tidak setia kawan, nah itu saudara, itu suasananya memang. Jadi orang yang hanya mengikuti prosedur saja, kelihatannya jahat, egois, dan ya bodoh kamu, ya gitu kira-kira saudara. Dan akhirnya di dalam kondisi yang dipres terus menerus, akhirnya dia tidak pulang juga on time, ya. Dia ikut sama dengan temannya, menjadi sama. Berarti kapasitas berpikir dia udah mulai hilang. Di gereja bisa terjadi nggak? Oh, bisa sekali, di gereja juga sama.
Di gereja juga sama, tapi kita bersyukur ya. Ini apa yang saya dengar dulu ya, saudara ya. Kalau ada orang yang belum selesai, dia punya tugas akhir, mau pelayanan, di stop itu sama Pak Jimmy, Bu Dewi. Kerjakan dulu tugas akhirmu. Tapi ada yang salah paham ya. Akhirnya dia bukan hanya berhenti pelayanan, dia tidak datang ke dalam segala persekutuan kecuali hari Minggu. Terus waktu ketemu lagi dia bilang gini, wah saya bersyukur ya karena Bapak bilang tidak boleh sampai ke persekutuan. Oh saya nggak bilang gitu, persekutuan tetap datang. Yang kamu kerjakan adalah kerjain tugas dan mungkin absen pelayanan, bukan absen persekutuan, saudara. Tapi ya anyway dia sudah lulus, saudara. Dan ya balik lagi, saudara. Itu kalau tahu, saudara, dia boleh kerjakan dulu. Kalau mungkin dia punya tantangan di dalam keluarga yang harus dia bereskan, dia ngomong sama hamba Tuhan, bilang, Pak ada kondisi ini, saya mau cuti pelayanan, silahkan, itu justru oke gitu. Ketimbang dia tidak ngomong, dipres terus, ya dia punya pelayanan berantakan, dia punya keluarga berantakan, tiap kali pulang mendapat tatapan yang saya nggak tahu penuh cinta atau tatapan agak sinis dikit, kok baru pulang jam segini, saudara gitu. Nah tapi balik lagi lah, ini hal-hal yang kita bisa evaluasi gitu. Baik saudara, kita lihat lagi berikutnya. Nah ini saya cuma review saja ya, ini minggu lalu kita sempat bahas ya, supaya kita tahu kaitannya apa antara orang NPD dengan relasi yang toksik. Pertama, haus akan pujian, ya orang yang NPD haus akan pujian, berarti toksiknya adalah ya kalau kamu tidak adoring saya, kamu punya posisi nggak ada gitu loh maksudnya ya. Ini dijilat-jilat lah. Ini makanya budaya Indonesia ini di Palu ada namanya budaya tende, puji orang ya. Oh kamu hebat, kamu keren gitu. Aduh. Berikutnya tidak bisa dikoreksi. Dari dulu sudah begini atau kalimat-kalimat yang menggunakan menggunakan nama-nama orang, otoritas inilah segala macam lah, itu hal-hal klasik memang. Dan kalau sudah begitu berarti ya sudah, orang yang rasa benar dia akan rasa menderita. Karena apa? Karena ya dia tidak bisa dikoreksi saja gitu. Kenapa ini terjadi? Ini kalau masih ingat tokoh yang minggu lalu saya bilang ya, Chuck the Growth. Dia bilang apa? Kombinasi toksik itu adalah orang yang punya empati rendah dengan unhealthy power digabungkan akan menghasilkan trauma dan rasa sakit. Yang bahkan akan berlanjut even waktu dia orang korban ini sudah nggak ada di situ, masih sakitnya masih berasa. Itu namanya toxic relation, saudara. Wah, kalau di gereja lebih kacau lagi, saudara. Menggunakan firman untuk pembenaran. Saya tanya, saudara, bagaimana cara menghadapi ini? Poin nomor 2, bagaimana caranya? Sulit kan? Makanya saudara ikut PA. Saudara, ini bukan promosi saudara. Tapi ikut PA memang, kita harus belajar. Karena kalau kita tidak belajar, ya sudah, hamba Tuhan yang ngomong begini, yang kita nggak tahu ya kita ikut saja, kan gitu. Tapi kalau kita tahu firman yang ngomong apa, ya sudah, kita bisa ngobrol kok. Nggak gitu Pak, nggak gitu kok, gini. Mari kita diskusi, ya jangan bawa perasaan lah kalau diskusi firman ya. Kamu tidak menghargai saya sebagai hamba Tuhan. Celaka kalau sudah begini, ya gitu saudara. Jadi ya kita harus membudayakan literasi firman, tidak bisa yang lain. Ingat seri PA bulan lalu saudara, bicara apa? Kebangunan rohani kan, kita bicara kebangunan rohani mulai dari mana? Firman, makanya para tokoh reformator itu ngapain kerjaan mereka? Terjemahkan Alkitab itu saja, supaya semua jemaat itu baca, setelah mereka terbuka matanya dengan firman, mereka mengerti apa yang harus diperjuangkan. Sama saudara. Sama, kita juga harus lihat dengan firman. Maka untuk bisa menghadapi poin nomor 2, belajar firman baik-baik saudara. Oke, berikutnya saudara, yang agak lebih kacau juga adalah membangun citra spiritualitas penyelamat, Savior Syndrome atau megalomania. Minggu lalu kita udah bahas saudara ya. Pembangunan citra ini memang entah sengaja atau tidak, tapi bagi manusia berdosa ini natur manusia berdosa lah, sederhana saja. Kita memang ada kecenderungan ingin dilihat keren dari sisi, minimal salah satu sisi lah dalam hidup. Coba kalau nggak ada semua yang keren, saudara, akhirnya yang dibilang keren apa? Lihat saya, tidak ada satupun yang keren. Keren kan?
Nah, itu namanya ini schizofren, saudara. Inilah manusia gitu. Tidak ada apapun yang dibanggakan, dia bilang saya tidak ada yang dibanggakan. Dengan bangga dia ngomong. Ini kacau, saudara. Jadi kita perlu lihat natur manusia berdosa ya kurang lebih akan begini terus. Yang kita punya tugas apa, saudara? Pertama, cek kita punya hati sendiri. Oh, sangat susah ini. Jadi kadang kita terlanjur ngomong ya, orang ini hatinya bagaimana lah, apa segala macam. Sebelum jauh-jauh, saudara ingat Tuhan Yesus bilang apa? Kamu mau buka selumbar di mata saudaramu, ngapain dulu? Keluarin dulu balok yang kamu punya di depan matamu kan. Keluarin dulu balok itu, baru habis itu bantuin temanmu. Nah, yang kita kerjakan juga sama, saudara. Saya minggu lalu saya ngomong ya, mungkin masih ingat. Setiap kita ini ada elemen NPD-nya. Setiap kita ini mengakui ada narsisnya enggak? Kalau kita bilang, oh saya tidak narsis, nah itu buktinya. Ini kan repot, saudara. Itu bukti bahwa kita ini ada narsisnya sedikit. Waktu mau ngomong, saya narsis, rasa hati juga nggak enak kan? Memang saya narsis, nggak enak ngomong ini. Sama kayak ngomong ya memang saya jelek, nggak enak juga gitu. Itu ada elemen narsisistiknya. Jadi setiap orang sebetulnya punya, tapi yang penting kita lakukan adalah evaluasi dulu. Mana yang masalah di dalam hidup kita nih, ayo operasi ambil, diberesin. Bisa lakukan ini, bagaimana caranya? Masuk ke menghadapi yang tadi poin nomor 2. Belajar firman, ikut PA, sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah kita lihat ya, supaya kita akhirnya membangun citra itu hanya di dalam Kristus saja. Di dalam perendahan diri Kristus, penyangkalan diri Kristus, memikul salib, itu poinnya. Tapi itu pun bisa dibuat jadi Savior syndrome. Lihat, sayalah orang yang paling menyangkal diri, paling melayani Tuhan. Sayalah orang, itu kan modus yang kita udah renungkan di dalam 2 Korintus 11, saya nggak ulangi lagi bagian ini. Berikutnya, saudara. Karena dia mungkin membangun citra diri dan rasa dirinya punya posisi, akhirnya dia merasa berhak menerima ketaatan atau kepatuhan. Jadi saudara, ini akarnya cuma satu, firman. Kita nggak tahu firman, kita akan kena namanya press dari orang-orang yang punya problem personality disorder, saudara. Tapi kalau kita melek firman, saudara, ngomonglah kebenaran itu, ngomong. Kebenaran itu pada dirinya sendiri punya sebuah kekuatan, karena itu kebenaran. Itu poinnya, saudara. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang ya sehari-hari lah di dalam setiap relasi kita, mau di kantor kayak di mana semua, di gereja juga sama, saudara. Kalau ada sesuatu hal yang bentuk-bentuk toxic relation, menghadapinya gimana? Dengan kasih, kita hadapi dengan bicara kebenaran, tentu dengan bijaksana lah ya, jangan balik jadi toksik. Jadi toksik lagi ya itu memang problem-problem kejiwaan kita lah ya gitu, saudara. Pasif agresif, itu ini kita udah renungkan 3 kali, saudara. Pasif agresif itu mempermainkan orang punya emosi. Tarik ulur, orang tuh rasanya nggak enak sekali, kayak kalau masih ingat masa-masa pacaran itu, ya kan gitu, saudara. Sebentar di SMS, 1 minggu enggak, besoknya di SMS, mau enggak sih? Ya kan, kalau nggak mau sudah ngomong saja, bentar di SMS lagi, dikasih bakso kayak atau apa kayak ya, hatinya naik turun. Nggak ada kejelasan. Jadi yang perempuan kalau digantung begini, mending bilang mau, tidak, itu saudara. Jangan digantung-gantung, enggak enak yang seperti itu. Pasif agresif, saudara. Nah, berikutnya, saudara. Kita lihat lagi. Dampak pada korban ya, saudara. Ini kita perlu lihat dulu ya dampaknya. Jadi toxic relation tadi ya yang demanding, dia menuntut sekali loyalitas dengan bodoh, saudara. Wah, kalau kita ngomong sih benar-benar kadang di dalam dunia kerja juga ada-ada aja. Di dalam dunia sales, saya juga pernah di dalam dunia sales. Ini taruhan sama si atasan. Orang kita baru mulai kerja, saudara, belum ngerti apa-apa. Diajak taruhan, Jack, kamu bisa jualan mobil nggak? Berapa unit dalam 1 bulan? Kalau nggak bisa ya, kamu denda segini. Loh, kok jadi begini? Emang ada di kontrak kerja? Nggak ada kan, saudara? Wah, waktu itu kita masih cupu-cupu, saudara. Cupu lah, pokoknya ya bos ngomong apa ya ayolah sudah. Ya kamu ya yang ngomongnya, ngerti nggak, saudara? Kamu ya yang ngomong oke ya, padahal kan diteken kan, saudara. Kalau nggak mau ngomong dijelek-jelekin, pengecut kamu, gitulah, saudara. Ini namanya toksik. Setelah ngomong, ya sudahlah Pak. Nah kamu ya yang ngomongnya komitmen ya, itu digituin terus, saudara. Terus sudah misalnya nggak capai target,
Waktu itu saya capai target, saudara. Tapi kalau nggak capai target, teman-teman saya, merana betul hidup mereka, saudara. Digoblok-goblokin, saudara. Taruhannya duit. Pernah taruhannya 1 minggu pulang jam 12 malam. Wah, jahat sekali. Ada lagi yang buka puasa pakai ayam KFC itu 1 bucket, saudara. Suruh makan habisin, pakai duit siapa? Mending duit dia, saudara. Duit sendiri, kesian betul sales-sales ini. Saya lihat, aduh, saya cuma bisa miris, belum ada pengertian akan kebenaran. Jadi tidak berani ngomong apapun, saudara. Diam saja, lihat saja, kesian benar teman-teman ini. Mereka masih di kantor, ya saya pulang. Saya aman-aman saja, cuma kan suasana nggak enak, saudara. Tapi kita lihatlah, ini hal-hal yang setelah orang ini keluar dari tempat itu, lukanya masih ada nggak? Masih. Bayangkan kalau ini luka terjadi di gereja. Menakutkan, saudara. Saya baca ya, saudara. Living in the grip of narcissist can be immobilizing. Hidup dalam cengkraman seorang narsis bisa melumpuhkan, saudara. We shut down, kita bahkan menutup diri. We find alternative strategies to cope. Kita mencari strategi alternatif untuk mengatasinya. We blame ourselves, kita menyalahkan diri sendiri. We resign ourselves to the painful situation. Pasrah akhirnya pada situasi menyakitkan. Like the frog in the slow boiling pot water, ya, seperti kata dalam panci berisi air mendidih perlahan. Terus we are in imminent danger, but even as the water heats up, we rationalize away the dire reality of our circumstance. Dan bahkan saat air memanas, ya, ketika kita berada dalam bahaya yang mengancam, bahkan saat air itu memanas, kita itu merasionalisasi kenyataan mengerikan dari keadaan ini. Dirasionalisasi, ya memang beginilah dunia kerja, ya memang pelayanan beginilah sudah. Dirasionalisasi, saudara. Ini adalah mekanisme bertahan manusia yang sedang jadi korban. Makanya korban-korban pelecehan seksual banyak sekali yang diam kan mulut mereka, tidak berani ngomong. Karena situasinya itu memang begini, ya sudahlah namanya kerusuhan atau apalah segala macam. Dan saudara, we are created with an extraordinary capacity to disassociate, ya. Kita diciptakan dengan kapasitas luar biasa untuk detach, memisahkan diri kita gitu. A gift in a certain painful circumstance, satu anugerah dalam keadaan menyakitkan tertentu, but a sentence of soul death for the long run. Tapi ini hukuman mati bagi jiwa untuk jangka panjang. Saudara, ini The Growth bilang, ya, Chuck The Growth dia bilang gini. Jadi ginilah, ya, waktu mengalami satu kondisi yang sangat toksik, manusia itu punya self defense mekanisme, dia akan rasionalisasi situasi dengan banyak hal. Ya masih ada anak istri, ya kan gitu ya. Kalau nggak di sini mungkin di mana lagi. Kalau di sini mungkin di sana lebih buruk, ya kan gitulah, saudara. Mau di mana lagi, ya sudahlah, terima sajalah. Pokoknya kita, nah ini masalah ini. Terus dikasih lagi misalnya ada hamba Tuhan bilangnya, pikul salib sangkal diri, ikut dia. Nggak gini konteksnya, kan gitu kan saudara. Bukan begini konteks yang benar gitu. Jadi kita perlu lihat hal-hal yang jadi dianggap biasa gitu. Tapi ini pada waktu jangka panjang, saya tanya, berapa lama kita bisa tahan? Berapa lama tahan? Wah susah kan saudara, ya itu. Jangka panjang bisa luka-luka dia dan spiritualitasnya mati. Banyak orang yang kecewa sama gereja, ya mati dia punya spiritualitas. Respon korban. Saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesia saja, ya. Ketika kita mengalami trauma, sebagian kita melawan. Sebagian lagi melarikan diri. Saya waktu itu melarikan diri, saudara. Namun para ahli teori trauma memberitahu kita bahwa respon ketiga mungkin yang paling beracun bagi jiwa kita. Respon membeku. Karena tidak bisa bergerak, karena situasi traumatis, kita menutup diri, tidak mampu memproses kenyataan tentang apa yang sedang terjadi. 3 respon, lawan, kabur, nggak bisa gerak, udah, kena sistem dia, sudah. Nah itu orang-orang yang dipres habis, sampai mati, saudara. Jadi ini sangat menyedihkan, ya, situasi tragis ini, tragis. Orang-orang trauma yang digencet habis ini, ya kita perlu minta anugerah Tuhan juga untuk lihat situasi ini. Kalau ada, saudara, dia di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan sosial masyarakat, pertemanan kita, pelayanan, gereja, apa segala macam, saudara, kita perlu lihat semua ini. Dan sadar enggak, saudara? Korban akan merasa gini, dia selalu ada rasa bersalah.
karena tidak bisa memenuhi standar atasannya. Rasa tidak ada harganya dia. Dia punya nilai sebagai human being itu ditekan habis. Kalimat-kalimatnya gini, kamu nggak mampu, keluar aja, masih banyak kok orang yang bisa datang sini dan bekerja. Kalimat-kalimat kayak gini bener-bener deh. Terus apa? Dalam pelayanan juga sama. Bisa bilang gini, ya kalau kamu nggak mau pelayanan, Tuhan bisa kirim banyak orang kok untuk melayani. Nggak harus kamu kok. Siapa yang butuh siapa? Misalnya saudara, kalimatnya gitu. Siapa yang butuh siapa? Tuhan butuh kamu atau kamu butuh Tuhan? Kalau dalam kondisi yang sudah pahit saudara, kalimat ini muncul. Pahitnya dikali 100 mungkin saudara. Kalau kita nggak ada masalah apa-apa sih, kita ngomong siapa yang butuh siapa. Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita. Kita bisa dengan amin mengatakan, ya kita butuh Tuhan. Itu kalau normal-normal saja saudara. Tapi di dalam konteks yang tidak tepat, kalimat ini dipotong, dimasukkan ke sana, babak belur dia punya jiwa saudara. Jadi ya itulah kondisinya saudara. Dan kalau ada orang yang tidak sesuai dengan standar NPD tadi, orang yang narcissistic personal disorder tadi saudara, ya itu dimainkan, dia punya emosi, perasaan gitu, dimainkan entah secara sadar atau tidak. Penekanan-penekanan, kamu ya keluar saja nggak apa-apa, ya kayak gitu-gitulah. Kami nggak butuh siapapun di sini, misalnya gitu saudara. Silakan saja, itu berat sekali saudara. Ya kalau kita memang bahagia-bahagia saja, ya kita nggak rasa sensitif kan saudara. Tapi kalau kita rasa ada, terus kalimat ini, wah ini kalimatnya kok begini ya. Terus pulang ke rumah sedih, itu kan suasananya kan saudara. Sedih, ada apa sih dengan saya sebetulnya, kenapa begini, padahal tempat kan pelayanan ya harusnya bahagia. Tapi sisi lain kalau mau keluar, kabur, entah resign dari kerjaan, komunitas saya di sini, teman-teman baik saya di sini, jadi saya mau pilih yang mana? Sangat susah saudara, apalagi kalau ini kategorinya bukan kerjaan sekuler saudara, kerjaan biasa ya pindah kerja, terus ngapain? Woi, ayo ngumpul bareng yuk, masih bisa kan saudara. Tapi coba dalam konteks pelayanan kan kadang lain kan saudara. Setelah kita undur diri, kayaknya kita punya komunitas tuh dicabut gitu. Dicabut, sekarang pelayanan tidak dengan dia lagi, pelayanan sudah di tempat yang lain gitu loh maksudnya. Nah ini suasana-suasana yang terjadi lah. Baik saudara, saya ambil contoh ya saudara, salah satu yang paling toksik di dalam sejarah Alkitab, ya Saul sama Daud, nggak ada yang lain saudara ya, salah satunya. Kalau saya melihat lukisan ini saudara, ini lukisan Rembrandt, langsung agak judgmental dikit ya saudara. Coba lihat wajahnya Saul, memang wajah jengkelin ya, pucet, tatapan dingin, kayak masalah kejiwaan ya kan gitu ya. Ini karena kita tahu konteksnya saudara. Jadi kita lihat wajahnya si Saul nih, bener-bener nih raja. Tapi saya rasa si Rembrandt memang sangat brilian lah ya, dia lukis-lukis ini saudara. Dia lukis itu bisa menggambarkan Saul lagi pegang tombak saudara. Itu Saul lagi pegang tombak. Dan scene ini sebentar lagi kalau kita baca di 1 Raja-Raja itu, dia mau tombak si Daud gitu, nggak kena, dilempar lagi loh 2 kali nggak kena. Dan Daud ngapain? Waktu dia nanti digocok sama utusan daripada ya Tuhan ya gitu ya. Roh jahat daripada Tuhan, saya udah ngomongnya harmful spirit itu bisa adalah roh yang menghakimi Saul. Jadi dia agak ya stres atau depresi atau apalah, kita nggak tahu saudara ya. Yang buat dia lega siapa? Daud kan main kecapi, tapi tetap mau dimatiin saudara. Dia nggak sadar apa kalau dia matiin si Daud, dia punya masalah kejiwaan makin parah, dia nggak peduli itu saudara. Jadi ini salah satunya ya. Problem utama Saul terhadap Daud apa? Banyak sekali saudara ya, tapi saya coba summary-kan ya, singkat saja. Insecure intinya. Yang raja siapa? Dia. Yang rasa minder siapa? Dia lah. Kenapa begitu? Dia rajanya, dia yang memimpin seluruh pasukan, dia yang punya Daud loh. Sebetulnya ini kalau gambaran zaman dulu, Daud mati, ya gitu aja saudara. Tapi dia juga jaga mukanya, kalau dia bilang Daud mati, wah orang lihat nanti saya raja jahat bagaimana ya, saya nggak bisa hidup kalau orang lain dilihat saya raja yang jahat. Aduh bagaimana caranya, oke lah saya jadikan Daud ini pemimpin pasukan berapa? 1000. Untuk dia berada di garis paling depan, supaya niatnya adalah supaya Daud mati. Itu aja kerjaan si Saul punya proyek setelah dia insecure sama Daud. Ya kan gitu ya. Dikirim ke pasukan paling depan, ya yang terjadi nggak mati-mati saudara. Yang terjadi justru nama Daud makin melambung-lambung. Mulai iri hati waktu kapan sih? Waktu pulang perang saudara. Dibilang si Saul membunuh ribu-ribu.
Tapi Daud laksa-laksa 10 ribuan, iri hati. Ini Daud pikir, kamu yang nyanyi, saya yang menderita, ya kan gitu kan. Udahlah, berhenti aja nyanyi-nyanyi itu. Hidup saya agak lebih tenang sedikit, ya kan gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ada derita orang-orang yang dipuji kayak Daud, saudara ya. Dia ngapain juga enggak, buat jahat juga enggak, hati jahat juga enggak ada ngapa-ngapain. Dia cuma pelengkap penderita saja dalam kisah-kisah ini, saudara. Dan balik lagi, saudara, dia menghalalkan segala cara. Bahkan si Saul itu mau menikahkan anaknya yang nomor 1. Tapi dia bilang sama Daud apa? Saya ingin yang gagah perkasa. Ya. Terus yang akhirnya Mikal yang anak kedua dinikahkan sama si Daud. Syaratnya apa? Kamu bawa 100 kulit katan, ya, sunat ya, kulitnya, aduh mengerikan sekali. Dibawa, ya kan gitu kan saudara, 100 itu, coba bayangkan saudara, itu kalau maju perang, melakukan itu, apa enggak dibunuh orang saudara? Wih, tapi yang dilakukan Daud apa? Kamu minta 100, saya kasih 200. Mas kawin paling aneh di bumi ini saudara, enggak bisa dibayangkan lah apa sih yang dilakukan ini. Tapi itu mas aneh yang benar-benar unappropriate lah. Saudara, di bawah 200 emang Saul juga hitung, saudara. Saya nggak yakin, saudara. Tapi balik lagi, tujuannya cuma untuk bunuhin Daud, saudara. Jadi itu saja kerjaan si Saul, mau bunuh Daud terus dan memang tangan Tuhan menyertai Daud. Tadi ya sudah. Dan berikutnya, saudara, respon Daud bagaimana? Nah ini yang penting. Daud responnya tetap hormat sama Saul. Mau dibunuh berkali-kali, menjadi pelarian, dia tetap menghormati Saul. Bahkan Saul itu berada di tangan Daud itu bukan cuma sekali. Daud bisa membunuh si Saul dengan sangat mudah, bahkan ujung jubah udah dirobek. Saul pun gak ketahuan ya. Agak scene-nya memang agak-agak aneh lah ya. Lagi buang hajat ini diambil, gak ngerti lah saudara. Tapi kita bisa lihat ini adalah hal-hal unik kalau kita lihat di dalam cerita. Tapi relasi ini akhirnya Tuhan yang menjadi hakim. Saul bergeser, dia punya zaman dan Tuhan tegakkan Daud. Tapi Daud pun tidak imun ya. Daud juga lakukan hal yang sama enggak? Kurang lebih sama lah saudara, makanya saya bilang semua orang ada NPD-nya. Daud juga narsis enggak? Enggak bisa dibilang lagi saudara. Kalau enggak narsis, enggak mungkin lah dia ngambilin si Batseba, bunuhin Uria dan lakukan plot-plot yang lain. Sama, bedanya cuma satu, dia bertobat. Saul tidak gitu. Nah maka bagi kita penghiburannya, karena firman Tuhan bicara, kita bertobat, itu adalah kelegaan kita saudara. Kalau sudah tahu ini, menghindarkan kita untuk judgmental sama orang dong, ya kan gitu ya. Dasar kamu NPD, gitu kan saudara. Ini kan natur manusia berdosa lah, kita agak bahagia kalau ngomong ini. Betul ya, saya catat dulu siapa-siapa yang NPD kan gitu kan saudara. Bos kantor, gembala saya gitu kan ya, rekan pelayanan ya. Terakhir tambahin 1, saya sendiri. Nah itu langsung berubah jadi humble dikit saudara. Nah ini hal-hal yang kita perlu jaga hatinya saudara. Dan kita lihat berikut ini saudara. Kristus dan pemimpin toksik. Wah kalau kita lihat ini, dari Kristus mulai pelayanan isinya semua toksik. Bahkan ya dari lahir saja dia harus jadi korban untuk lari ke sana kemari kan, harus ke Mesir lah, lari dari pembantainya Herodes lah, di Mesir sekian tahun, pulang lagi, pelayanan, dianggap anak haram, saudara, banyak sekali. Terus waktu mulai pelayanan di ruang publik, ditanya, kami tahu kamu punya papa siapa, nah, gitu kan, kamu kan dari sini kan, wah dan banyak hal sekali terjadi. Jadi kita lihat ada orang-orang insecure di segala bidang. Jadi kalau hari ini kita pelayanan dan ada orang insecure, mohon jangan terlalu kaget saudara. Biasa saja saudara, karena memang itu natur manusia berdosa gitu. Dan kulminasinya di mana? Kulminasinya waktu Kristus diadili di hadapan pejabat publik Roma dan di hadapan pejabat religius atau agama orang Yahudi. Dia diadili di antara top leader daripada negara dan agama saudara. Wah ini memang dua institusi yang paling korup di dalam bumi ini. Kita harus akui saja korupsi-korupsi terjadi ya, abuse kekuasaan terjadi. Itu bukan di kantor, ya ada lah. Tapi itu skalanya institusi kecil saudara. Tapi kalau agama sama pemerintah negara itu dari dulu melakukan abusive dan macam-macam. Ngomong-ngomong ini salah satu lukisan yang juga sangat baik ya.
Ini bicara ecce homo ya, di dalam bahasa Latin artinya lihatlah ini manusia ini. Itu tangannya lagi nunjuk kepada Kristus, karya Antonio Ciceri tahun 1871 sore. Dia orang Swiss Itali dan lukis ini. Salah satu lukisan yang baik untuk gambarkan scene ini sore. Tapi saudara, coba di dalam bagian ini, kalau kita lihat ada sebuah kontras. Kontrasnya apa saudara? Coba ya, kita kalau menempatkan di dalam scene ini ada yang ironi. Hakim, segala hakim diadili dengan pengadilan yang paling korup yang pernah ada saudara. Agama dan negara, dua-duanya jalan. Hakim segala hakim. Yang punya keputusan hidup mati, diadili untuk dihukum mati. Oh, sini benar-benar ironi lah ya. Mereka nggak takut apa ya, jelas mereka nggak tahu siapa Kristus, sore. Di sini jelas kerendahan hatian Kristus. Dia merendahkan diri, bukan ala Superman yang mana Kristus tidak lakukan ya. Misalnya di hadapan Pilatus, Kristus ngomong gini, kamu tahu saya siapa? Itu ya, sore. Atau di hadapan imam besar, kamu tampar saya tadi barusan, kamu tahu saya siapa nggak? Wah, gitu. Enggak, Kristus nggak lakukan itu. Sampai mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga. Nggak ada scene itu. Sudah bangkit misalnya, Kristus menampakkan diri ke Pilatus kan nggak ada kan, sore? Atau ke imam besar dengan tatapan mengancam, menampakkan diri, jreng gitu ya. Saya sudah bangkit. Mungkin terkencing-kencing itu si Pilatus dan imam besar, sore. Kamu tahu saya hakim segala hakim. Enggak, Kristus tidak lakukan itu. Kesabaran dia itu benar-benar dinyatakan dengan agung luar biasa besar, saudara. Kristus melayani. Dia mati begini karena konteksnya pelayanan, saudara. Dia menyerahkan tubuhnya karena kasih dan dia mati dalam konteks pelayanan. Sementara orang yang punya atau pemimpin yang narsisistik personality disorder, dia lakukan eksploitasi, membuat orang mati buat dia. Kristus mati buat kita, pemimpin yang menyesatkan membuat orang mati buat dia. Kristus menerima penderitaan demi orang lain, sementara NPD person menuntut orang lain menderita demi dirinya. Oleh sebab itu saudara, kita nanti bisa lihat ya, kalau Bapak Ibu baca ya di dalam Matius 23, beberapa kali kita singgung di dalam 1-2 minggu ini saudara, itu teguran terhadap pola relasi rohani yang rusak dan penuh kemunafikan. Lihat satu-satu dan jangan sampai kita terjebak juga di sana ya kan gitu. Karena suka atau enggak, kadang otoritas yang kita pakai ini enggak suci, tidak kudus. Dan itu berbahaya, merusak kita sendiri dan merusak orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan, tanggapan, silahkan kalau ada. Ya bisa angkat tangan kalau ada, 1 atau 2 dulu silahkan. Yang penting jangan renungkan siapa ya orang-orang NPD dalam hidup saya, ya itu jangan saudara. Ya kita perlu sadar lah, yang penting korbannya kalau kita lihat ya kita gembalakan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Baik, mungkin belum ada, saya lanjut. Kalau ada silahkan diinterupsi juga nggak apa-apa saudara. Nah ini bagian yang berikut ya saudara. Saya pikir ini hal yang penting. Jadi kita mulai mencoba memposisikan diri sebagai korban. Kalau kita korbannya, kita korban ya. Kita yang hatinya luka, trauma, ada PTSD tahu ya, post traumatic stress disorder itu PTSD itu nggak enak sekali itu. Orang-orang itu kalau dengar bunyi, tahu ya, orang yang habis mengalami perang dengar bunyi itu, gemeteran dia saudara, gemeteran. Saya sendiri saudara, ada dulu nggak ngerti namanya PTSD itu nggak tahu saudara. Waktu gempa bumi besar di Bengkulu, skala 7,3, itu benar-benar traumatik, saudara. Tapi traumatiknya bukan takut gempa, takut masuk ke dalam rumah, saudara. Dan takut kalau sewaktu-waktu harus pergi dari rumah. Jadi dulu, saudara, kita ini bukan kita, saya dan mama saya, itu selalu kalau pakai baju, itu rangkap bajunya. Bertahun-tahun, sampai pikir-pikir ngapain ya? Ternyata kita ini antisipasi kepada bencana yang tidak datang-datang kan saudara ya. Jadi itu another kind of PTSD itu. Dalam benak ini kayaknya lebih aman deh kalau saya pakai baju double atau apapun lah. Kayaknya setiap waktu mau kabur itu nggak enak perasaannya. Suasananya tuh benar-benar kayak gimana sih? Mau tidur malam bisa tenang? Lu
lumayan kalau kita memang Tuhan kasih anugerah bobok, saudara. Kalau udah bobok kayak orang mati aja ya. Waktu kebakaran terlalu banyak kasus, saudara. Ini pernah kebakaran juga sebelah rumah, persis sebelah rumah, saudara. Malam itu cici saya bangunin, dia bilang saya udah dibangunin kayak mayat, nggak bangun-bangun. Dia bilang, woi bangun, sudah sampai begitu. Bangun, tidur lagi. Itu entah anugerah atau bagaimana ya saudara. Tapi pasti itu buat cici saya juga mengalami PTSD ya saudara. Dia kalau lihat adanya, wah ada bencana ini bagaimana ini. Ya itu saudara. Jadi ya kadang-kala gini, ada PTSD-nya. Kalau kita korban, kita dengar, kalau kita korban perang gitu, dengar suara dentuman, itu bisa langsung loncat saudara. Dan suasana itu, ini banyak yang terjadi. Kan di Belanda itu, kalau tahun baru itu petasannya nggak kira-kira. Khusus di daerah saya di Kampen itu karena terlalu kecil kotanya, jadi ya bebasin aja ya. Pakai meriam, kalau di Indonesia ini kayak pakai meriam bambu itu loh. Pom, kayak ada ledakan apalah, kencang sekali. Dan ada orang-orang yang memang ke Belanda itu ngungsi karena mereka korban perang. Setiap malam tahun baru penderitaan buat mereka. Nah itu PTSD saudara. Jadi dia bisa gemeteran, dia bisa kayak panic attack ya, kayak heart attack tuh, nggak bisa napas gitu. Kayak orang fobia, banyak sih hal-hal kayak gini. Ini bagian-bagian yang kalau kita lihat korban yang ditekan itu sampai gitu, mereka punya psikologi dan kejiwaan tuh benar-benar sampai breakdown lah kira-kira gitu. Mereka dysfunctional sudah kategorinya. Ada yang takut keluar rumah, saudara, karena pernah ditabrak sepeda gitu. Wah, waktu ditabrak sepeda, wah giginya rahangnya copot ya kayak gitu saudara. Terus setiap kali melangkah keluar dari pintu rumah, ketakutan. Butuh waktu recovery panjang. Ya ini intinya gitu lah. Nah, kalau kita adalah korban saudara, perlu ada satu perubahan paradigma dulu, perspektif. Makanya berawal sekali lagi dari firman saudara. Kalau kita tahu kejadian 50-20, itu adalah Yusuf yang bicara. Bahwa kamu mereka yang jahat, Tuhan mereka untuk kebaikan. Yusuf bisa ngomong ini, itu kalimat agung. Kalau kita lihat seluruh hidupnya Yusuf, dibully saudara, dikerjain masuk ke sumur, ya, dijual. Dan waktu dia mengalami perjalanan jadi budak, emang enak. Suasana itu benar-benar traumatis semua kalau kita mau ngomong. Tapi kita perlu sadar kalau kita korban, Tuhan ada nggak waktu kita jadi korban? Ada. Tuhan tetap menyertai enggak? Menyertai. Tuhan tetap menopang, iya. Nah kalau kita lihat saudara, harapannya di dalam satu momen tertentu kita bisa ngomong juga yang sama dengan kalimatnya Yusuf. Kamu mereka yang jahat, atasan saya melakukan hal abusive atau apapun lah ya. Tapi Tuhan bisa mendatangkan ini untuk kebaikan. Itu juga di dalam Roma 28 ya, 8:28 saudara. Kalimatnya ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimatnya agung, saudara. Kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus, apa enggak banyak relasi toksiknya? Oh banyak juga, sama saudara palsu, ya kan gitu ya. Bahaya dari dalam, dari luar, dari mana, segala macam. Yakobus 1:2, ini juga masih punya tema yang sama, perubahan paradigma. Dia bilang gini, saudaraku anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, pergumulan. Sebab kamu tahu ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebelum saya lanjut saudara, kita perlu sadar kalimat ini pun bisa ditwist ya. Bisa jadi another kind of pressure. Waktu kita lagi gangguan mental gitu misalnya, lagi ya masih masa-masa pemulihan, terus hamba Tuhan pakai ayat ini dan menuntut orang itu untuk strong, itu another kind of operation nih. Penindasan berikutnya, menggunakan firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh nangis. Saya pernah ketemu ini di rumah duka saudara. Istri baru meninggal, saudara. Kejadiannya juga heartbreaking lah ya, menyedihkan sekali, mendadak dan ya begitulah. Dan anaknya nangis. Teman-teman daripada anaknya, bukan anak, teman dari mama yang meninggal, anaknya dibilang, kita orang Kristen nggak boleh menangis, kita harus berserah sama Tuhan. Ada waktu, coba baca di Alkitab, makanya mungkin yang hibur tuh nggak baca Alkitab ya saudara. Alkitab bilang ada waktunya menangis kok. Ini waktunya memang, kapan lagi waktu menangis, kapan? Ya, inilah waktu berduka, nangislah ini waktunya nangis. Jadi biarkan natural, orang itu kalau mau nangis ya dikasih waktu sebentar.
Dan Alkitab juga bilang kan, di dalam konteks Ayub ada memang penghibur-penghibur sialan, saudara. Nah itu contoh nyata. Saya langsung mau ngomong sebetulnya ya, tapi saya lagi dampingi bapaknya, saudara. Jadi itu orang lain hibur anaknya. Saya mau ke sana sedikit, saya mau ngomong, Bu, jangan jadi penghibur sialan ya. Aduh. Jadi kadang melukai sekali loh. Orang udah sangat terpuruk, ditekan lagi seolah-olah pakai firman. Kita orang Kristen harus, ya gitulah. Balik lagi saudara. Sama ya, Matius 5 ayat 3-4 kita tahu ya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka punya kerajaan sorga. Berbahagia orang yang berduka karena mereka dihibur. Jadi Alkitab itu bicara kok mengenai pergumulan. Bicara mengenai kesusahan. Bicara bahwa Tuhan ada dan menyertai. Nah ini bagian yang penting. Dan kita berharap di dalam saat-saat traumatis itu. Ya tangan Tuhan yang menuntun, menopang kita, menguatkan iman kita untuk bertumbuh gitu. Dalam waktu Tuhan ya kan gitu ya. Nggak mungkin lah hari ini kedukaan ya, kita punya kerabat, orang yang kita kasih kedukaan, besok kita udah menyanyi puji Tuhan, haleluya. Jangan-jangan kamu sama istrimu ada masalah memang ya. Jadi kamu nyanyi-nyanyi puji Tuhan, pelayanan gini, enggak lah, ambil waktu berduka gitu. Nah, itu sesuatu hal yang normal gitu. Dan berikutnya penderitaan, penghiburan dalam penderitaan membuat kita dapat menghibur orang lain dalam penderitaan. Jadi ini perspektifnya Paulus ya, saya bacakan saja ya. 2 Korintus 1 ayat 3-4, dia bilang gini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Indah gak ini? Indah sekali. Kenapa? Karena dia bilang, penghiburan yang kami terima pada waktu kami mengalami penderitaan, ini boleh menjadi penghiburan buat kamu juga. Jadi sudut pandang waktu menderita tuh biasanya self-center kan. Saya sakit, saya terluka, perhatiin saya dong, gitu kan ya. Saya amsyong nih, tolong dong saya. Pokoknya mentalitasnya itu benar-benar victim murni. Tapi Paulus tidak begitu. Waktu dia di penjara, dia punya perspektif ini Filipi ya saudara. Dia bilang, yang penting nama Tuhan dimuliakan, Injil diberitakan, jemaat bertumbuh. Bagi saya menderita gak masalah. Tapi ini adalah sebuah proses pertumbuhan itu. Jadi kita perlu melihat apa? Kita perlu melihat tangan Tuhan yang menopang iman kita yang lemah itu. Saya percaya loh ya, ini maksudnya kalau kita kadang nggak paham ini, tapi saya percaya iman kita itu sebetulnya sangat rapuh, tapi Tuhan terus yang topang sampai iman kita bertumbuh. Nggak ada lah orang yang tiba-tiba imannya memindahkan gunung, nggak, saudara. Bertahap lah pasti, proses semua itu. Dan waktu kita udah kuat, jangan bilang, saya imannya lebih besar dari kamu. Sadar nggak sih sebenarnya itu pekerjaan Tuhan. Nah inilah ironi-ironi dalam kehidupan ini. Berikutnya ya, Roh Kudus akan menghibur umat Tuhan dan memeteraikan iman mereka. Di dalam Yohanes 16 ya, kita juga tahu bagian ini ya, mengenai penghibur itu datang, aku mengutus dia. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan akan dosa, menyatakan kebenaran dan seterusnya. Dalam Efesus itu juga Roh Kudus menjadi meterai. Maksudnya apa saudara? Kita perlu sadar satu hal, meskipun hari ini kita menderita sekali, Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu adalah good news-nya gitu. Good news-nya adalah Tuhan topang. Jadi orang yang dalam keadaan menderita sekalipun, saudara, kalau dia ingat firman Tuhan, makanya bermula dari firman. Kalau dia mengingat firman Tuhan, ada kekuatan dalam pergumulan. Tapi sekarang saya tanya, kalau tidak ingat firman Tuhan dan lagi bergumul, penghiburannya apa saudara? Sangat sulit itu. Jadi menghadapi pergumulan yang lebih gelap lagi karena dia tidak ingat firman Tuhan. Dan lagi pula kalau dia bergumul karena ditekan orang lain, dia mengalami trust issue sama orang. Dia tidak ada pegangan hidup, wajar saja kalau jadi gila, saudara. Stres berkelanjutan, depresi, tidak selesai-selesai, saudara. Minum obat, emang selesaikan esensi permasalahannya? Tidak, saudara. Cuma atasi fenomenanya saja, yang tadi keringet dingin, jadi agak tenang sedikit. Terus kalau obatnya habis, kumat lagi, saudara. Esensinya perlu dibahas, saudara. Berikutnya, saudara. Nah ini Chuck the Growth juga, dia bilang
transformasi hidup tuh bagaimana sih? Dia menggambarkan seperti perjalanan Eksodus, masuk ke padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Ada pembentukan Tuhan, ada penderitaan, di abuse habis-habisan Mesir. Masuk di dalam keadaan yang tidak ada apa-apa, belajar bergantung sama Tuhan di padang gurun. Nggak ada apapun, makan berdasarkan mana yang Tuhan kasih. Ya, minum juga Tuhan yang kasih. Terus berjalan ke kiri ke kanan ikut Tuhan, tiang awan, tiang api. Udah, perjalanan itu menjadi satu buah perjalanan menuju kemana? Ke tanah perjanjian, saudara. Maksudnya akan ada pengharapan di dalam Tuhan. Akan keluar juga dari masa gelap ya. Kita nggak ikuti teologi kemakmuran atau iklan rokok, saudara. Badai pasti berlalu, enggak lah, saudara. Tapi memang kok Tuhan akan menuntun melewati masa sukar. Tapi berikutnya ada masa sukar lagi enggak? Iya pasti, nggak usah ngomong mungkin, saudara. Masa sukar mah datang terus, saudara. Tapi kalau kita tahu kita jalan sama siapa, nah itu penghiburannya. Jadi kalau ada rekan-rekan kita yang mengalami kesusahan-kesusahan ya kita ajak untuk mengingat Tuhan. Jadi ada kekuatan gitu ya. Perjalanan iman itu menggambarkan perjalanan salib, saudara. Dikhianatilah, dicurangi, mengalami ketidakadilan, difitnah, segala macam lah, banyak macam-macam, saudara. Itu sebetulnya adalah gambaran perjalanan iman, gambaran perjalanan salib, menyerupai Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ini Chuck de Groot juga yang dia kontemplasikan ya pada waktu dia mengalami banyak masalah, saudara. Dan akhirnya mengalami kasih yang mentransformasi hidup dan sekarang dimampukan untuk mengasihi. Saya pikir salah satu hal yang agung yaitu mengasihi musuh yang menganiaya kita. Saudara. Jadi kita jangan gambarkan penganiayaan itu cuma sekedar mengambil cambuk dan pukul lalu dikasihi balik, diinjili, bukan. Tapi pukulan yang tak terlihat itu, yaitu toxic relationship tadi. Dari kata-katanya, tindakan dia yang intimidasi lah, segala macam, plot-plotnya lah, dan segala macam lah ya. Itu kan bentuk-bentuk intimidasi ya, menganiaya maksudnya. Agung kalau kita bisa mengasihi mereka kembali. Tapi ini adalah proses, ini adalah waktu, ini adalah anugerah Tuhan. Bukan dipaksakan. Jadi kita tahu kalau dipaksa tuh gini, saudara. Jadi bentuk toksik lagi. Misalnya ada sebuah kasus gini. Ini saya baca dari buku ini, saudara. Dia bilang gini, ada seorang istri yang suaminya selingkuhi dia, saudara. Dia suaminya selingkuh. Dan kemudian suaminya seolah-olah bertobat gitu. Terus sang istri bilang, udah cukup saya enggak bisa lagi, saya mau pisah. Mau pisah maksudnya bukan pisah cerai, pisah rumah atau apalah gitu. Terus sama tuannya gini, apakah kamu akan menaifkan atau menafikkan atau mengabaikan hati seorang laki-laki yang bertobat? Jadi yang dibela sang suami yang toksik tadi, saudara. Kamu enggak lihat pertobatan sang laki-laki yang bertobat ini? Kira-kira gitu ya. Nah itu agak toksik, saudara. Kenapa? Karena dia push, padahal ini dia butuh waktu untuk adjust dia punya rasa sakit. Jadi kita ini bukan benda yang bisa ada tombol on off-nya rasa sakit tuh. Dimatiin rasa sakitnya, oh ya saya mengasihi kamu apa adanya lagi suamiku. Ini kan bukan manusia, saudara. Ini bukan manusia, ini robot gitu. Nah, oleh sebab itu hati-hati ya waktu kita konseling apa segala macam. Itu harus kayak barang pecah belah lah. Saudara kalau salah bungkus masukin koper dibawa sampai rumah, waduh pecah. Penyesalan datang belakangan. Dilem pun setengah mati, hasilnya masih jelek, saudara. Dilihat dari jarak 20 meter sih, oh sempurna. Dekat, wah retak, saudara. Ya gitu. Jadi gentle ya dengan kelembutan. Beberapa lagi saudara, saya habiskan aja dulu ya. Peringatan akan penyangkalan diri. Sangkal diri, nah ini penting sekali saudara. Sangkal diri itu tidak sama dengan diam dan menerima untuk disakiti, apalagi secara terus-menerus dan sistematis. Nggak bisa. Jadi itu bukan sangkal diri, itu namanya kamu sedang dapat pengaruh toxic relationship gitu maksudnya ya. Sampai kapasitas kamu berpikir nggak ada, kamu menormalisasi situasi, ya sudahlah memang begini. Diam, bukan itu tujuannya saudara. Jadi penyangkalan diri tidak sama dengan diam dan menerima untuk disakiti, apalagi secara terus-menerus dan sistematis. Saya bilang gini ya, kadangkala manusia itu
menormalisasi dengan cara begini, yalah kita harus mengasihilah, maka kita diam. Tapi kemungkinan besar mungkin diam itu pilihan yang lebih membuat dia nyaman. Bukan pilihan yang mengasihi sungguh-sungguh. Karena kalau dia mengasihi, dia harus ngomong. Dan ngomong itu bisa mengkoreksi dengan bijak ya. Berikutnya saudara ya. Kasih sejati, bicara pengampunan, betul tadi kita udah bicara. Tapi kasih juga menegur. Kasih juga menegur dan mempertanggungjawabkan iman sejati. Iman kita itu tidak bisa dikompromikan. Iman kita itu iman bersuara. Habel saja setelah dia mati, dia masih bersuara kok. Kenapa? Karena itu bicara kebenaran gitu. Dan kasih juga membebaskan dari penindasan. Kristus bilang, roh Tuhan ada padaku, kutip Yesaya ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membebaskan orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita punya tugas ini saudara, menyatakan pembebasan dari penindasan. Kalau di dalam kantor lah, rumah, kadang orang masih bisa normalisasi lah saudara. Ya dia kan memang orang yang tidak ngerti firman gitu saudara. Tapi kalau di dalam gereja, nah ini bobotnya jadi sangat serius, seolah-olah seolah-olah ya gereja nggak ada ruang untuk itu. Padahal ya sama-sama isinya masih manusia berdosa. Jadi ya kita perlu untuk bicara mengenai pembebasan bagi korban-korban yang tertindas gitu ya kalau ada ya. Berikutnya saudara, karya Kristus yang lebih dahulu mengampuni kita waktu kita masih menjadi seteru. Ini kasih Kristus ini model ketaatan ya. Ini Roma 5, ini indah sekali. Meneladani Kristus jadi tanda konfirmasi, tanda keselamatan, dan kasih merupakan konfirmasi akan iman sejati. Jadi di dalam Yohanes 1 Yohanes 5:14 itu dibilang bicara mengenai tanda kita diselamatkan itu kalau kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Jadi ya ini adalah hal-hal yang kita coba respon nih sore. Dan memang kita boleh memahami antara penderitaan, penyangkalan diri, dan pernyataan kebenaran. Itu harus komplit kita punya gambaran saudara. Karena kalau kita tekankan yang satu, mengabaikan yang lain, ya itu juga tidak bertanggung jawab gitu. Bukan diri, tapi Roh Kudus yang memampukan untuk mengasihi dengan benar. Nah terakhir sore ya beberapa lagi, tindakan komunitas. Saya pikir bagian terakhir ini penting ya. Apa sih yang kita harus kerjakan sebagai komunitas umat Tuhan? Satu, buka mata untuk lihat kebenaran dan bicara kebenaran, bukan gosip sore. Itu beda loh itu ya. Gosip itu dibawa saja ya. Digosok-gosok terus, wih ya si ini, si ono, terus saja. Nah, ini nggak benar nih saudara. Kita harus lihat membicarakan kebenaran kepada orang yang memang berhak menerima informasi gitu. Salah satunya mungkin yang melakukan, orang yang ada di dalam kapasitas sebagai yang bisa ambil keputusan, saudara. Ini komunitas ya. Jadi di dalam lingkup pekerjaan saya juga pikir ini hal yang relevan ya. Menegur dengan kasih dan bijaksana harus dilakukan. Karena kalau dia orang yang narsis, saudara, dia tidak pernah rasa dirinya problem, orang lain terus yang problem. Tapi kalau ada orang yang menyatakan dia problem, tentu menyampaikan juga dengan bijaksana. Satu kali dia rasa kamulah problem. Kali kedua dia rasa kamulah problem. Nah saya tanya, mau butuh berapa kali baru dia sadar dia problemnya? 5 kali? Kayaknya ya ini narsisnya agak ringan, saudara, 5 kali. Ya 10 kali mungkin medium, saudara. 2000 kali, ini ya sudah, dia agak psikopat, ya. Psikopat tuh empatinya hilang. Nah itu sudahlah kita serahkan kepada Tuhan. Tapi balik lagi sore. Dan berikutnya, jangan biarkan tindakan abusif dibiarkan dan dibenarkan, apalagi jadi satu sistem. Saya ngomong gini sore. Ya saya pernah dalam dunia kerja juga, ada 2 tempat yang beda, satu sistemnya baik sore. Yang memberikan saya kekuatan untuk bekerja lebih ngotot tuh yang mana? Yang sistemnya bersih. Energi kerja itu nggak terbatas, saudara. Karena memang bahagia, orangnya bahagia, kerja bahagia, saudara. Dan dia punya etos kerja sih pasti langsung naik, karena happy gitu. Tapi coba, kalau suasananya nggak happy kerja. Makanya kita lihat karyawan kerja ya pokoknya asal datang lah, kayak zombie hidup lah ya gitu, saudara.
ke kantor di depan ini gitu, terus bos hilang langsung matanya melek, sore lihat handphone. Ada bos datang lagi, hidup ini susah gitu. Itu kan sering, sore. Ini kan sama mentalitas anak-anak SD juga sama. Kalau guru ke toilet lah, wah. Kalau datang gurunya, oh pokoknya belajar lah. Dari dulu udah pencitraan ya. Entah diajarin siapa nggak tahu, sore. Dan membangun identitas dalam Kristus dengan kerendahan hati, sangkal diri, pikul salib. Siap menderita, menanggung dan memperjuangkan yang terluka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini summary lah ya dalam tindakan kita yang kita bisa lakukan. Karena ini adalah ekspresi kasih. Kasih itu perlu ada namanya korektif. Kalau luka itu cuma ditutup plester, enggak diobati padahal infeksi, bisa sembuh nggak? Nggak bisa, Saudara. Tutupin aja, ganti plesternya yang baru, ya. Terus kalau busuk diapain? Oh, kasih parfum aja dikit gitu, Saudara. Tempel aja terus gitu. Gimana, Saudara? Itu bukan kasih itu namanya ketidakpedulian. Biar aja tangannya sampai busuk, tinggal potong, nggak bisa, Saudara. Jadi kalau kita tahu lukanya potensi infeksi, ya sudah, bersihkan dulu. Sakit sih memang ya, nggak apa-apa. Bagian dari hidup ya. Dulu zaman kita ada namanya tie tayo cing ya kan, Saudara. Saya yakin kita anak-anak kecil meraung-raung pakai itu. Jadi bersihin, pakai alkohol. Sekarang semua nggak boleh lah, bingung ya. Kenapa sih? Tapi balik lagi, dulu dikasih alkohol, wih, kayaknya agak masokis dikit ya. Saya keren, saya nggak teriak ya gitu misalnya. Ini banyak macam, Saudara. Bersihin luka, tutup, obati, sembuh. Itu yang kita harus lakukan. Itu kasih yang benar. Tapi kasih yang palsu, Saudara, dibiarkan saja. Oh, luka di sini ya nggak apa-apa, tutup aja. Sini luka, oh tutup. Ya akhirnya kita membusuk gitu, mati gitu. Nah baik Bapak Ibu Saudara sampai sini, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan 1, 2, ya 2 dulu. 1 di belakang saya, sebelah kanan saya. Ya terima kasih, selamat malam Pak. Malam Pak. Nah, di bagian-bagian lain ada yang sepertinya menyerah saja begitu ya, jadi misalnya jangan membalas, kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, Iya, Pak. suruh 1 jalanin 2. Terus yang di Petrus juga taat kepada tuan-tuan meskipun bengis. Tapi di lain pihak ya nggak bisa begitu. Nah ini keseimbangannya gimana ya. begitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Di dalam konteks Matius yang menampar itu ya digambarkan ya pasukan Roma lah gitu. Jadi ya dianiaya orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu ya konteksnya ya. Jadi ya kepada orang yang tidak beriman, ya kita responnya tentu berbeda dengan orang yang katanya punya iman. Nah kita bisa lihat respon Kristus itu penting. Waktu Kristus meresponi orang-orang yang secara pengetahuan itu enggak terlalu oke gitu misalnya ya, atau secara sosial itu marginal, orang-orang marginal, seperti perempuan yang berzina, orang kusta, segala macam, orang buta, orang lumpuh. Tuhan Yesus approach-nya itu sangat lembut. Coba sama ahli Taurat dan orang Farisi, kalimatnya langsung berubah kan? Enggak tedeng aling-aling langsung ngomong apa? Salahkah kamu? Kamu ini kuburan aja, luarnya bagus, dalamnya busuk. Kamu ini kayak piring sama gelas, ini belakangnya rapi, dalamnya kotor. Kamu nutup pintu sorga, kamu nggak masuk, kamu buat orang nggak masuk, kamu jadikan orang yang kamu bawa jadi lebih jahat dari kamu. Wih, coba ya kita lihat settingnya. Tuhan Yesus ngomong itu di ruang publik loh. Dia nggak pakai ini ya, jangan membuat perseteruan lah, kita harus bijaksana, merangkul orang-orang yang punya posisi itu, enggak lah. Kristus paling tidak sabar sama jenis orang yang harusnya menjadi gembala jemaat Tuhan, tapi yang dia lakukan adalah abusive. Jadi Kristus sangat keras tentang ini. Nah maka kita bisa bedakan ya. Sama orang yang kita rasa rohaninya belum terlalu oke gitu ya, kita tentu ngomongnya lembut. Hati-hati jangan judgmental. Biasanya kebalik kan saudara. Kebalik itu apa? Kalau kita lihat dia kayaknya otoritas tinggi, udah diem-diem aja. Padahal kalau Kristus lakukan, Kristus juga terbalik. Tegurnya keras. Tapi ya ada skala lah ya. Awalnya ya tegur-tegur dikit, lama-lama makin muncak tuh di akhir-akhir kitab Matius gitu. Nah jadi itu mungkin bijaksananya Pak. Kita bisa lihat di sana keseimbangannya ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
bukan tidak boleh bicara kebenaran loh, gitu. Jadi kita jangan samakan membalas itu dengan tidak membicarakan kebenaran, bukan gitu. Misalnya kalau dipukul ya jangan balas pukul, tapi ngomong kebenaran. Kamu mukul saya kenapa? Saya lakukan yang baik kok. Kamu kasih tahu saya salah apa. Ya kayak gitu misalnya. Jadi kita boleh bersuara, kebenaran tidak boleh dibungkam memang. Jadi kita nggak bisa ngomong tidak membalas tuh dengan tidak memberitakan apa yang benar. Itu kesalahan kita sekarang kalau begitu. Baik, silakan ada mic. Ya, di depan. Malam Pak, pertanyaannya, dalam pelayanan bagaimana cara membedakan antara domba terluka yang perlu dipulihkan dan serigala yang menyamar, mereka yang justru menyakiti tubuh Kristus dengan sikap tidak bisa dikoreksi? Ya, kadang kita jangan buru-buru mencari tahu siapa serigalanya, belum tentu gitu. Belum tentu dia serigala, kelihatannya galak memang, tapi bisa aja ini domba yang galak, bukan ada taringnya gitu. Jadi jangan buru-buru ngomong ini serigala, ini domba. Jangan, karena kita agak judgmental, agak bahaya. Tapi kita perlu lihat fenomenanya. Kalau dia udah menjurus-jurus ke serigala, ya kita bisa kasih teguran supaya dia berubah, nggak jadi metamorfosis gitu kan ya kira-kira ya. Ini bukan film Wolverine ya saudara. Tapi balik lagi kita perlu lihat buahnya. Alkitab selalu bilang buahnya. Buahnya itu apa? Buahnya ini bukan hal fenomena saja. Karena kalau fenomena saja, kita nggak bisa bandingin gereja A dengan gereja B. Saya ngomong gini ya, Saksi Yehova apa kurang anggotanya? Apa kurang teratur organisasinya? Apa kurang maju, kurang kaya, kurang-kurang? Enggak lah, semua oke kok. Kalau kita lihat fenomenanya saja, kita akan ngomong dia bertumbuh, Roh Kudus menyertai. Makanya nggak bisa. Maka kita harus lihat tuh esensinya. Esensinya apa? Ada sukacita yang sejati enggak? Ada kasih yang benar enggak? Atau manipulatif ini kasihnya? Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Ada penguasaan diri, kerendahan hati, dan seterusnya. Intinya ada Kristus enggak sih? Itu. Nah jadi elemen itu yang saya pikir penting untuk kita kerjakan sama-sama. Tujuannya satu kok, supaya kita semua bertumbuh, mempersiapkan hari Kristus datang, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Ada lagi mungkin 1, 2, 1, 2. Ya, 2 lagi, silakan. Mic di sini. Di sini, ya, 1, siapa lagi tadi? Oh ada lagi ya, ya pokoknya saya yang lihat ini nanti satu-satu ya, ya silakan Pak. Pak, ada satu prinsip kan misalnya kalau kita tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Oke. Tapi kalau memang nggak tahu, suka banyak juga, tapi dia tidak menguasai dan dia banyak seperti kayak menonjolkan diri gitu. Sebenarnya banyakan kan orang karena faktornya mengutangi atau diutangi gitu. Maksudnya kalau orang lain itu seperti kayak kita mau tarik supaya ikut saya. Jadi intinya tuh tidak ada pada kebenarannya gitu. Kalau dia benar-benar tahu harusnya dia kasih tahu. Tapi kalau dia diam juga salah gitu. Iya Pak. Nah pada saat itu saya ada satu, misalnya ini salah satu yang paling simpel aja Pak. Dikasih tahu misalnya, kalau kamu sakit cari dulu firman Tuhan atau cari obat. Nah kadang-kadang memang jadi satu pembenaran juga. Kayak gitu kan seperti menggunakan walaupun tidak firman Tuhan tapi seolah kita yang simpelnya cari Tuhan dulu atau menyelesaikan masalah kita itu sama seperti halnya juga kalau kita lagi sedih apakah kita lari ke gereja pasti sembuh gitu atau kita mendiamkan diri memang kita perlu waktu juga untuk tidak ke gereja gitu. Ini ya baik Pak. Jadi gini, kita bisa lihat kalau ada orang ngomong gitu, kita bisa ngomong gini, kalau kamu serangan jantung sekarang, kamu cari firman dulu atau cari dokter langsung buru-buru? Jantung. Normalnya dia akan ngomong, ya ke dokter. Tapi kalau dia ngomong ke gereja dulu ya good luck ya, kita harap kamu sehat-sehat saja gitu. Tapi memang orang kadang perlu dicelikan, karena Alkitab tidak memisahkan ini. Sejak kapan sih Alkitab bilang, cari obat dulu atau cari firman dulu? Itu kerjaan orang Farisi saja sebetulnya. Jadi ditwist sampai kayaknya yang cari obat tuh kayak kurang rohani gitu. Itu kan kejahatan sebetulnya. Kejahatan dan menelan banyak korban jiwa memang sih. Saya nggak pungkiri itu banyak telan korban jiwa. Nah jadi makanya step pertama itu ngerti firman. Maka rajin belajar firman. Tujuannya supaya kita ngerti.
Di situ kita mulai bersuara, tapi dengan kerendahan hati. Kadang yang baru ngerti itu kan sombong, repot juga ini. Jadi kita sembari belajar, jaga hati, humble gitu. Nah terus beritakan firman. Kalau nggak tahu ngomong, yang saya tahu begini. Mungkin ada yang saya nggak tahu, ya mungkin saya belajar lagi. Itu kan humble gitu. Tapi kalau kita memang tahu, jangan ngomong gitu. Ini pasti firman ngomong gini, nggak usah. Ya kalau ini mungkin ya kamu punya benar juga lah, nggak gitu. Mungkin begitu Pak. Silakan tadi sebelah sana ada lagi? Ya, silakan. Malam Pak Jack, Malam, Bu. ada 2 pertanyaan. Nah pertama, gimana menyadari ternyata kita korban toksik ya, atau justru kita yang pembawa toksiknya itu, sedangkan sudah terbiasa dengan normalisasi, penyangkalan, belum lagi ada prinsip perlunya tunduk atau submisif pada otoritasnya. Iya. Terus apakah perlu ada intervensi dari luar untuk menyadarkan itu gitu? Iya. Kalau kedua pertanyaannya, kalau sudah sadar terus gimana? Baik. Kalau misalnya dalam relasi pernikahan, keluarnya gimana? Baik. Kalau dalam pelayanan di gereja, terus gimana? Pindah gereja atau gimana gitu? Iya. Oke, thank you. Baik. Jadi tahap pertama itu ya memang kita harus belajar firman seperti yang saya tekankan tadi. Roh Kudus itu akan memberi kita pengertian akan firman dan tahu yang benar dan salah. Yang kedua, untuk tahu ini kita harus punya orang-orang yang memang sedang dalam komitmen bersama untuk tumbuh. Dan hati-hati, jangan sampai ada orang Farisi di dalamnya. Karena tapi nggak bisa memang. Tetap suka atau enggak, ada saja gitu orang-orang yang aneh. Ya ini kita terima saja sebagai realita hidup lah gitu. Nah tapi ya kita harap ya yang dari Farisi parah jadi Farisi biasa, jadi normal gitu ya. Jangan yang terjadi sebaliknya, dari normal jadi Farisi, jadi yang parah, itu kan repot gitu. Nah jadi kita perlu ada komunitas yang bisa saling menegur dengan benar gitu maksudnya ya. Tapi kadang pun ini kalimat yang cuma ini bluffingnya saja lah, jargon saja lah, ayo kita saling menegur ya. Yang penting ya kita saling terbuka lah, nanti gantian ditegur dia hilang. Kan repot gitu ya, jadi memang harus komitmen gitu dan rendah hati gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, waktu kita tahu kita korban tadi, sudut pandang korban itu ya kita lihat dari sudut pandang yang tadi kita bilang ya. Tahu perspektifnya, lihat sudut pandang. Di dalam segala hal yang terjadi, Tuhan membentuk kita kok. Tuhan mereka yang baik juga. Kita diizinkan bertahan di dalam penderitaan kita dapat penghiburan. Supaya kita juga bisa menghibur orang yang dalam keadaan susah. Tapi berikutnya ya, kalau kita yang pelaku bertobat, karena banyak sekali orang terluka karena kita. Jangan-jangan kita menjadi batu sandungan yang membuat orang ada yang tidak datang gereja lagi selama-lamanya. Bisa ini, terima realita itu kan susah. Kalau memang kita tahu dan dia tidak datang lagi, nah puji Tuhan kita tahu. Berarti apa? Kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kesalahan yang kita dulu sudah buat. Sebelum orangnya sudah mangkat ya kan gitu. Kalau udah mangkat itu, waduh, apa skarnya sangat dalam loh kalau kita bertobat gitu. Dan kita tahu mungkin dia akhirnya nggak diselamatkan. Wah saya lah penyebab orang ini nggak diselamatkan, kan gak enak ini bagian ini. Maka bertobat, jangan lakukan lagi. Jangan keluarkan kalimat-kalimat yang engkau akan sesali. Jangan lakukan itu. Bertobat gitu. Nah sekarang kalau kita di dalam konteks tadi pernikahan, di kantor, di gereja, di mana gitu ya. Tadi kita perlu lihat ya, kemanapun kita berada, pergi kemanapun, kita akan dapat realita ini. Maka di awal sekali saya buka dengan satu ekspektasi dan realita gitu. Kemana saja kita akan berhadapan, maka yang kita perlu lakukan satu, bicarakan kebenaran dalam cinta kasih yang murni. Beritakan kebenarannya. Berani untuk bicara kebenaran. Tahu kan, victim-victim, semua victim itu, pelecehan seksual paling parah itu. Mereka terbungkam mulutnya. Karena apa? Karena malu, karena apa segala macam. Rasa aduh orang ini bagaimana gitu. Jadi ya kita harus belajar berani buka. Suara kebenaran. Sehingga sistem gerejanya pasti akan baik. Karena mulai transparan. Secara manusia ya kita kalau tahu orang ini kan saya pernah ini mungkin jamnya jam berapa. Gila ya saya agak lanjut sedikit sore. Jadi saudara pernah lihat rekaman orang ini psikopat nggak? Rekaman psikopat yang kerjaannya melecehkan anak-anak kecil. Dia bilang gini, saya kalau cari target, ini jangan diikuti saudara ya.
Saya kalau cari target, saya cari yang ayahnya itu nggak ada agak renggang dengan keluarga. Saya cari anak yang pendiam, yang di sekolahnya pun mungkin nggak banyak teman. Saya cari orang yang seperti ini. Itu kalimatnya. Berarti apa? Berarti dia punya rahasia akan tertutup. Orang itu nggak berani loh abuse orang-orang yang berani ngomong. Punya intelektual tinggi, punya power yang kuat untuk misalnya punya uang ada, nggak berani biasanya. Mentalnya nggak sekuat itu. Orang-orang yang abusive pun tahu dia harus melakukan apa. Secara natural loh ya. Kalau secara sistem ini penjahat betul memang. Nah jadi kita harus bicara. Dan ya hati-hati jangan jadi gosip gitu. Nggak perlu juga. Tapi ya kita perlu jaga bagaimana sih di dalam cinta dan bijaksana supaya orang semua dibangunkan gitu. Mungkin demikian. Baik, satu lagi yang terakhir. Ya, Pak Jack, kalau dari konseling itu kan ada yang namanya hipnoterapi ya. Ya, bagaimana pandangan Pak Jack tentang hipnoterapi? Karena yang saya tahu itu bisa orang tuh bisa lupa dengan trauma-traumanya dengan hipnoterapi. Ya, saya pikir itu pendekatan psikologi ya. Jadi ya dia menggunakan satu metode untuk coba tarik lagi dia punya kenangan masa lalu. Tapi terlepas dari hipnoterapi, ada hal-hal yang kita harus sadar, diantisipasi, jangan sampai agak bablas. Misalnya disuruh agak tenang, disuruh kayak apa, kamu rileks ya, terus ya kamu ingat apa yang terjadi waktu dulu kamu kecil gimana. Itu kayak masuk ke bawah sadar memang. Tapi sebetulnya kita harus sadar loh, Roh Kudus itu bisa buka lagi kita punya ingatan masa lalu. Jadi ya setiap kita perlu refleksi satu-satu ya. Tapi saya pribadi ingat kejadian itu cukup detail dari mungkin umur 3 tahun lah sampai semua. Saya tahu penyebab kenapa air mata saya waktu certain moment tuh nggak bisa keluar. Sadar gitu. Terakhir karena udah ya Tuhan udah kasih bijaksana dan lain-lain. Dan kenapa ya menjadi pribadi yang sangat keras. Tahu, alasannya tahu, ngerti semua. Dan kalau sudah ngerti ya bertobat gitu. Jadi firman Tuhan, karya Roh Kudus itu esensi yang penting untuk membuat orang itu pribadi yang utuh kembali. Sementara trauma masa kecil misalnya gini, wah ya dulu bapak saya abusif ya, sekarang saya abusif. Terus kenapa kalau udah tahu faktanya begitu? Bisa diperbaiki? Nggak bisa, kamu harus berdamai dengan masa lalu. Caranya? Bagaimana caranya? Mengampuni. Caranya bagaimana mengampuni? Wong ini luka kok. Ya gitu. Ya kamu ya enggak jelas nanti pendekatan itu. Tapi kalau kita jelas pengampunan dalam Kristus itu ya seperti kita diampuni, kita mengampuni. Ya mungkin kira-kira demikian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sini mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur waktu kami untuk merenungkan firman, untuk diskusi. Dan biarlah Tuhan diskusi ini menjadi satu hal yang membuka mata kami. Untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan. Dan kami boleh saling menjaga satu sama lain. Supaya sungguh Tuhan kami boleh hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga kami Tuhan melalui anggota tubuh Kristus yang lain yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Supaya kami ini boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Dengan berdoa untuk kami yang mungkin di dalam keadaan yang penuh pergumulan, Tuhan juga yang melihat kami. Dan kami tahu Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.